Hai Sobat Office, kembali lagi di Arfi Channel. Nah, kali ini Anda bisa lihat di layar kerja saya saat ini, di mana saya sudah punya satu lembar dokumen yang berisi konten kurang lebih seperti ini ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara membuat lembar dokumen dengan format seperti ini ya. Nah, kalau sebelumnya sudah saya ajarkan bagaimana cara memformat naskah dokumen. Nah, sekarang nanti akan saya tambahkan materinya, yaitu mengenai indentasi dan juga cara menyisipkan objek. Jadi Anda bisa membuat paragraf itu menjadi seperti ini, menjorok ke kanan, ke kiri ya. Dan juga bisa membuat efek-efek seperti ini, menyisipkan dokumen dan juga beberapa rumus matematika di lembar kerja Microsoft Office Word. Nah, seperti apa? Tonton terus video ini ya. Baik, untuk demonya saya akan buka lembar dokumen baru saja ya. Saya bikin lembar dokumen baru, kemudian nah seperti ini ya. Oke, untuk yang pertama indentasi ya. Indentasi itu apa? Indentasi bisa kita gunakan untuk mengatur posisi paragraf ya. Jadi menjorok ke kiri, menjorok ke kanan, itu bisa kita gunakan indentasi. Nah, toolnya ada di sebelah sini ya teman-teman. Jadi nanti indentasi ada satu, yaitu first line indent, kemudian yang kedua hanging indent, dan yang ketiga left indent, dan yang terakhir adalah right indent. Nah, cara kerjanya seperti apa? Yang pertama, saya coba di paragraf 1 ya. Saya boleh di blok paragrafnya atau letakkan saja kursornya di paragraf 1. Kemudian saya coba geser first line indent ke angka 2. Nah, hasilnya seperti ini ya. Biar lebih terlihat saya kasih perhatian justify. Nah, jadi untuk baris pertama itu akan menjorok ke kanan, dan baris berikutnya masih tetap ya. Baris kanan juga nggak ada perubahan. Itu fungsi first indent. Terus kemudian selanjutnya paragraf kedua saya akan coba gunakan hanging indent yang tengah ini ya, jangan sampai salah. Yap, bisa dilihat perubahannya seperti ini. Oke, terus yang ketiga yaitu left indent ya, seperti ini. Nah, sampai di sini aja, pakai justify ya biar kelihatan. Nah, bisa disimbolkan sendiri. Yang terakhir justify dulu biar kelihatan. Yang terakhir adalah right. Yep, seperti ini. Nah, itu adalah fungsi dari indentasi. Cara penggunaannya seperti itu tadi ya. Oke, nah kalau ada pertanyaan nanti jangan lupa taruh di kolom komentar ya. Saya lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah cara menyisipkan suatu objek. Objek itu ada beberapa ya. Yang pertama adalah gambar. Nanti masuk ke menu insert dulu untuk menyisipkan objek. Pilih picture ya, picture atau picture online kalau Anda mau cari gambar dari online ya. Jadi pilih picture ini dari lokal komputer kita ya. Saya coba cari gambar, mana ya ada gambar. Ini mungkin ada gambar ini, all device insert. Nah, seperti ini. Tadi kita belum sempat taruh kursornya ya di mana gitu ya, tapi sembarang aja, tahu-tahu kita insert, nanti posisinya ya sembarang seperti ini, tapi tidak apa-apa. Ini nanti bisa kita atur ya. Yang paling penting ketika kita menyisipkan gambar adalah setelah gambar masuk, cari menu format, kemudian pilih wrap text. Nah, di sini ada beberapa konfigurasi yang perlu kita perhatikan.
standarnya adalah inline with text ya. Jadi dia akan sejajar dengan tulisan. Kemudian Anda bisa rubah dengan square. Kalau square itu dia akan membelah naskah kalau posisinya di dalam naskah tulisan ya. Kalau type sama, cuman bedanya adalah mengikuti lekukan gambar. Kebetulan ini gambarnya kotak jadi nggak kelihatan antara square dan type ya. Terus kemudian text sama throw ini perbedaannya nggak begitu signifikan ya, hampir sama untuk text sama throw. Nah kalau type ini mengikuti lekukan gambar ya, kalau throw sama, cuman nanti kalau gambarnya itu tengahnya bolong ya, tengahnya akan ada teksnya juga gitu ya. Jadi kayak transparan seperti itu. Kemudian top and button itu berarti akan membelah naskah di atas dan di bawah. Behind text itu di belakang tulisan, dan in front of text itu di depan tulisan. Nah itu ya mungkin yang akan sering kita pakai. Nah biasanya kita pilih square kalau mau ditaruh di tengah-tengah naskah atau in front of text ya biasanya kalau mau ditaruh di bagian tertentu karena lebih enak geser-gesernya seperti ini. Nah kalau sudah kita geser seperti ini ya, kursor positif, kursornya plus seperti ini, kita bisa gunakan untuk geser. Kemudian untuk merubah ukuran dari pojok-pojok ini. Baik, jadi cara mengelola gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi Anda bisa geser, Anda letakkan. Nah kemudian setelah Anda bisa menyisipkan objek gambar, kita coba menyisipkan objek bangun ya. Objek bangun nanti seperti ini, Anda pilih dari menu insert shape, banyak, misalkan seperti ini ya, kita ambil salah satu yang ini aja tadi yang mirip. Kemudian baru kita lukis di mana ya, kursornya akan berubah seperti ini. Nah, kita coba lukis di sini. Yap, nah hasilnya seperti ini. Nah untuk pengaturannya seperti biasa nanti akan muncul menu baru, menu format seperti ini, dan Anda bisa gunakan ini ya. Ini untuk warna isi, kemudian ini warna garisnya. Karena garisnya misalkan merah, warna isinya kita ganti hijau muda seperti ini. Nah kemudian posisinya gambar ini ada di in front of text ya, di depan tulisan. Nah ini bisa kita gunakan tadi wrap text tadi ya. Kalau ini saya pakai yang behind text. Nah nanti bisa kita gunakan sebagai kotak seperti ini. Nah gitu. Jadi deh itu ya. Jadi untuk menyisipkan objek gambar sudah, dan shape atau bangun sudah. Lalu apalagi kita coba cek, kita bisa menyisipkan ya di sini ya, yang sering kita pakai nanti simbol ataupun equation. Nah ini adalah rumus matematika yang saya maksud tadi. Nah untuk simbol saya jangan lupa letakkan dulu kursornya, misalkan di sini ya, di belakang aja. Ini di enter. Nah di sini kemudian klik simbol, Anda bisa langsung pilih simbolnya. Yap, seperti itu. Yang ini juga boleh. Ini atau mau pakai mouse symbol juga bisa ya. Fontnya dirubah dulu, biasanya ada di Wingding atau Webding, silahkan cari fontnya itu Wingding ya, Wingding. Nah ini banyak sekali simbol ini. Untuk pengaturannya sama seperti font ya, sama seperti huruf ya. Jadi Anda bisa gunakan seperti ini blok, kemudian Anda bisa gunakan bagian ini, ukurannya bisa Anda perbesar, Anda bisa tebal ya, atau miring, atau mau kasih warna apa, hijau, merah, kuning. Nah kayak gini. Jadi simbol ini penerapannya seperti huruf ya. Jadi Anda bisa format juga. Itu untuk simbol. Kemudian nah yang ini rumus matematika, equation. Anda bisa gunakan equation di sini. Anda bisa klik insert new equation. Nah bentuknya seperti ini. Nanti tinggal Anda ketikkan aja. Misalkan Anda ingin mengetikkan rumus X dikurangi Y
langsung diketik aja sama dengan, nah ada pembagian, misalkan di sini ada menu desain fraction, pakai fraction, kemudian pilih pembagiannya yang ini, kemudian letakkan kursornya di atas sama dengan misalkan 10 ditambah. Nah misalkan ada perpangkatan, Anda bisa gunakan script. Nah yang ini ya. Nah kemudian diletakkan posisinya kursornya di sini 10 ditambah katakanlah x pangkat 3. Nah baru misalkan yang di bawahnya tinggal klik di bawah, terus ada simbol apa lagi, mungkin akar ya, katakanlah akar x min 3y. Kalau sudah selesai, klik tempat kosong. Ini ya, rataannya nanti bisa gunakan rata kiri kanan. Nah, itu cara penulisan rumus ya, rumus matematika. Kalau misalkan Anda butuh, bisa Anda gunakan insert equation. Nah, ada satu lagi mungkin untuk variasi tulisan yang ini tadi ya, contoh itu bisa gunakan drop caps ya, jadi menjorok. Kalau satu kata ya blok satu kata, kalau satu huruf blok satu huruf. Jadi pengaplikasiannya hanya bisa satu kata atau satu huruf saja ya, nggak bisa lebih dari 2 kata. Oke ya, pengaturannya jumlah dropnya bisa dari sini. Drop it berapa? 3, tinggal oke. Nah seperti itu ya. Kemudian tulisan artistik juga bisa, yang biasa kita sebut dengan word art. Nah word art di sini, jadi tulisan artistik ini bisa kita klik, kemudian kita pilih. Nah seperti itu, baru kita tuliskan tulisannya misalkan apa. Nah seperti ini Anda bisa gunakan tulisan artistik ya. Di sini namanya word art. Oke, stylenya ada di sini, nanti bisa dicoba-coba sendiri. Nah ini saya rasa cukup untuk materi indentasi dan juga penyisipkan objek. Silahkan nanti seperti biasa untuk contoh soalnya ada di link deskripsi, silahkan Anda buka, Anda cetak, Anda coba buat naskah seperti yang di contoh soal saya. Jangan lupa like jika suka dengan video ini dan sharing ke teman-teman supaya bermanfaat. Subscribe supaya video selanjutnya bisa segera ditarik. Untuk kritik dan saran, saya tunggu di kolom komentar ya. Terima kasih dan Arfi pamit.